firman Tuhan, supaya benih kebenaran firman Tuhan tertanam di dalam setiap hati kami. Sebab firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, firman-Mu adalah terang dalam jalan hidup kami. Berbicara Roh Kudus, urapi kami semua, baik hamba-Mu, baik semua kami yang hadir pada sore hari ini. Kami terima berkat Tuhan, firman Tuhan melalui hamba-Mu, dan kami percaya Tuhan sudah hadir, siap mengurapi kami semua. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan, dan bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan hari yang baru, di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Dan hari ini saya mau beri judul khotbah, mujizat di hari yang keempat. Hari yang keempat ini mungkin tidak semua orang mengalami di hari yang keempat gitu ya. Tetapi hari keempat ini melambangkan bahwa ketika segala sesuatu yang menurut manusia tidak ada lagi harapan, namun Tuhan sanggup melakukannya. Amin. Mari kita baca dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-40. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-40. Di sini diceritakan tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Ayat 39. Kata Yesus, 39 40 ya. Kata Yesus, "Angkat batu itu, Marta." Saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Perikop ini menceritakan bahwa ketika Lazarus, saudara Maria dan Marta, mengalami kematian, saat si Lazarus kritis, saat Lazarus akhirnya menghembuskan nafas, Maria dan Marta ini sangat berharap bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Karena Yesus sangat dekat dengan Maria dan Marta. Dan dalam pemikiran mereka, kalau ada Yesus di tengah-tengah mereka, Lazarus pasti tidak mati. Lazarus pasti masih bisa disembuhkan. Karena mereka percaya kalau ada Yesus, itu pasti ada harapan. Nah, apa yang di dalam pikiran Maria dan Marta ini ternyata berbeda dengan pikiran Yesus. Hari yang keempat ini menurut tradisi orang-orang Yahudi, hari keempat itu adalah bahwa mayat itu sudah benar-benar, manusia yang mati itu sudah benar-benarnya benar-benar mati gitu loh. Ya mungkin kalau kita pernah mendengar ada orang yang mati suri gitu ya, mati beberapa jam tiba-tiba dia bangun gitu. Tapi menurut tradisi orang Yahudi bahwa hari yang keempat itu benar-benar orang yang meninggal itu sudah benar-benar mati. Dan hari yang keempat itulah di mana Yesus justru hadir ya. Justru Yesus tahu bahwa Lazarus ini akan mengalami kemuliaan di saat kematiannya. Bahkan kalau nanti Bapak Ibu bisa baca di ayat yang pasal yang ke-11 ini, dikatakan kepada murid-muridnya bahwa Lazarus itu tertidur. Yesus bilang Lazarus itu tidur. Kalau dia mati itu maksudnya Yesus itu tertidur. Dan bagi manusia mungkin melihat Lazarus sudah mati, udah gak ada harapan. Yesus gak hadir sih gitu ya. Marta bilang, coba seandainya Yesus ada, maka saudaraku ini gak mati. Tapi dikatakan ini sudah hari yang keempat, udah bau ya. Artinya sudah benar-benar tidak ada harapan bagi orang meninggal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari perikop ini seringkali kita menghadapi pergumulan, masalah yang kita rasa
seperti sudah tidak ada harapan lagi. Mungkin usaha yang kita sudah mau bangun sekarang mungkin mati. Ini udah hari keempat nih. Bukan artinya hari keempat kita membangun usaha, bukan berarti kita sakit ini di hari yang keempat. Sekali lagi, angka 4 itu adalah sebuah simbol, dimana artinya angka yang dimana tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi bagi manusia itu sesuatu yang mungkin bisa terbuka jalannya. Di sini batas manusia itu sudah benar-benar habis. Tapi yang Alkitab mau sampaikan kepada kita, firman ini mau sampaikan kepada kita bahwa justru di hari keempat adalah titik di mana harapan manusia itu berakhir, tetapi Tuhan masih memberi harapan. Bagi manusia hal itu sangat tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu sangat mungkin. Di sini kita mungkin sudah berharap dengan banyak doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Mungkin hari ini kita melihat masalah kita makin hari bukan makin membaik, tapi semakin hari semakin buruk. Apa yang kita hadapi semakin sulit, ya, karena hari-hari ini yang kita jalani semakin sulit. Kalau kita mengikuti perkembangan zaman di Indonesia aja, mungkin yang paling menakutkan saat ini adalah tentang pajak. Banyak orang khawatir bagaimana mereka harus membayar pajak yang lebih dari biasanya. Bahkan bukan hanya pengusaha-pengusaha besar yang harus bayar pajak. Bahkan orang-orang pedagang kecil pun mereka diwajibkan untuk melaporkan pajak. Ini yang menandakan bahwa keadaan zaman semakin sulit. Semakin sulit dan semakin sangat sulit. Tetapi anak-anak Tuhan harus tahu hal ini, bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan memang semakin hari semakin sulit. Bahkan Alkitab sudah memberitahukan satu hari nanti mungkin segenggam beras harganya itu mungkin sama dengan 1 kilogram emas. Ya, sangat mahal nanti beras itu ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti bahwa semua itu harus terjadi. Dan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pahami, dan bagaimana kita menghadapinya. Di firman Tuhan katakan ada harapan di hari yang keempat. Ada harapan ketika Yesus masih bersama-sama dengan kita. Tidak selalu ketika kita berdoa rasanya Yesus diam lalu gak ada jawaban. Ketika kita sakit rasanya kita udah doa, kita gak disembuhkan, kita merasa Tuhan diam. Tetapi saya mau bilang hari ini, diamnya Tuhan itu bukan dia meninggalkan kita. Diamnya Tuhan itu bukan dia menolak kita, tetapi diamnya Tuhan itu dia sedang merancangkan sesuatu yang lebih baik buat kita. Bagian kita hiduplah dengan setia mengiring Tuhan Yesus. Bagian kita percaya saja kepada Tuhan Yesus walaupun yang kita lihat gunung di depan kita itu gak pindah. Tetap percaya dan setia mengiring Tuhan Yesus walaupun keadaan sepertinya tidak sesuai dengan pengharapan kita. Namun di hari yang keempat ini Alkitab mau bilang Yesus bisa tetap melakukan mujizat bagi kita. Hari ini mungkin usaha kita sama di hari yang keempat. Mungkin kesehatan kita hari ini sudah ada di hari yang keempat. Mungkin kesulitan kita sudah ada di hari yang keempat. Kita merasa, udah deh, putus asa kita, gak ada jalan keluar lagi. Tapi kata Yesus di ayat yang ke-40, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ini yang Yesus katakan kepada Marta dan Maria. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan ternyata ketika Yesus datang di hari yang keempat menghampiri Lazarus, Maria dan Marta udah pikir, ya udah deh, Yesus datang mungkin hanya untuk melihat kuburnya Lazarus. Tetapi apa yang terjadi? Yesus berkata kepada Lazarus yang ada di dalam kubur, hai Lazarus, mari
keluarlah, ya, ayat ke-43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang-orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Dan ketika melihat Lazarus bangkit dari kubur, kalau zaman sekarang mungkin orang sudah lari kocar-kacir, pasti bilangnya itu hantu, setan gitu ya. Tapi karena Yesus yang berkata dan ada di tengah-tengah orang banyak saat itu, Yesus yang bilang, dia yang membangkitkan Lazarus. Bukalah kain kafannya dan lihatlah, biarkan dia pergi, katanya. Jadi Lazarus itu benar-benar hidup kembali. Lazarus itu benar-benar seperti semula dipulihkan Allah, disembuhkan oleh Allah. Dan banyak mata melihat bahwa Lazarus dibangkitkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Hari ini apakah kita memiliki iman yang sama seperti yang Yesus sampaikan kepada Maria dan Marta dan kepada orang banyak? Kita harus berani percaya kepada Yesus, supaya kita akan melihat dan mendengar perkataan Yesus, hai anakku, gitu ya, bangkit kembali, pulih kembali, sehat kembali. Kalau kita percaya, semua yang terjadi itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus percaya bahwa ketika usaha kita turun, lalu ketika usaha kita dipulihkan, itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus percaya bahwa ketika kita sakit, lalu ketika kita disembuhkan, itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita sakit, terus kita nggak bisa ke gereja, kita minta dilayani di rumah. Ketika Tuhan kasih kesembuhan, kita lupa ke gereja, ya. Ketika kita dalam usaha yang mulai ada di titik terendah, Tuhan udah tolong, bukannya kita semakin giat melayani, tapi semakin kita jauh dari Tuhan, ya. Ada orang-orang yang sudah ditolong oleh Tuhan, ada orang-orang yang sudah diangkat oleh Tuhan, tapi ketika orang-orang tersebut tidak tahu bagaimana caranya membalas kebaikan Tuhan, mereka sama terpuruknya. Dan kata Tuhan, kalau kayak gini gak memuliakan nama Tuhan. Tapi Yesus mau apa yang diperbuatnya kepada Lazarus itu untuk kemuliaan Tuhan, supaya semua mata melihat bahwa perbuatan kebangkitan Lazarus itu adalah perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib. Yesus bisa membangkitkan orang mati, Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, Yesus bisa memulihkan keadaan yang terpuruk. Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Yang dikatakan Yesus, bukankah aku katakan kepadamu, jikalau kau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Hari ini berapa banyak kita yang percaya akan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga, usaha pekerjaan, dalam kesehatan kita. Berapa banyak yang kita percaya bahwa segala hal, segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita lakukan, yang bisa kita atasi, yang sudah dilakukan Tuhan sebagai mujizat, itu untuk kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama hari ini, kalau kita bisa bekerja, kita sehat, kita bisa ibadah, kita bisa melayani, semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalaupun ada masalah, semua masalah itu adalah untuk mendidik kita. Semua masalah itu untuk menumbuhkan iman kita. Semua masalah yang ada pada hari ini, Tuhan tidak pernah diam. Tuhan sedang membuat sesuatu menurut tujuannya. Jadi Tuhan punya tujuan atas setiap permasalahan kita. Tuhan punya tujuan atas setiap pergumulan kita. Tuhan punya tujuan atas penderitaan kita. Tuhan punya tujuan supaya iman kita dimurnikan. Jadi tujuan mujizat itu bukan sekedar kita dapat apa yang kita mau, tapi ketika Tuhan memberikan mujizat untuk kita, supaya Tuhan dipermuliakan. Jadi hari ini mari kita terus percaya akan perbuatan Tuhan. Mungkin hari ini kita sudah ada di hari yang keempat, tetapi hari yang keempat itu adalah justru itu panggungnya Allah, ya. Panggungnya Allah untuk menunjukkan
bahwa Dia Allah yang besar, bahwa Dia Allah yang hebat, bahwa Dia Allah yang dahsyat, yang tidak dapat disamai oleh siapapun. Yesus sanggup menyembuhkan. Walaupun hari ini masalah kita masih banyak, walaupun hari ini sakit penyakit masih kita alami, terus setia mengiring Tuhan Yesus. Sebab dikatakan kemuliaan Tuhan itu akan nyata pada setiap orang yang sedang memiliki masalah. Justru ketika masalah itu datang, kita percaya bahwa setelah ini ada mujizat Tuhan. Kalau kita sedang ada dalam pergumulan, kita berkata, pasti setelah pergumulan ini ada mujizat Tuhan. Kalau kita sedang mengalami sakit penyakit hari ini, setelah sakit ini saya percaya pasti ada mujizat Tuhan. Kenapa? Karena mujizat di hari yang keempat itulah Tuhan mau menyatakan dirinya. Bagi manusia busuk, udah berbau hari keempat, mayat itu sedang proses pembusukan di hari yang keempat. Tapi bagi Tuhan justru di hari yang buat manusia itu sudah tidak ada harapan lagi, sudah tidak ada lagi jalan keluar lagi. Disitulah Tuhan baru menyatakan dirinya. Jadi Bapak Ibu semua, kita semua pernah mengalami di titik yang terendah. Tapi kita mau belajar justru di titik terendah itu jangan menjauh dari Tuhan. Justru di titik terendah itu jangan kita semakin lemah iman kita. Justru di titik yang terendah itu dalam kehidupan kita, kita tahu mujizat Tuhan semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Ya. Tuhan tidak meminta iman di tengah kondisi yang sudah mati, tetapi Tuhan memberikan mujizat di mana kita bisa melakukan sesuatu yang kita anggap sudah mati. Ya. Iman yang sejati muncul saat tidak ada bukti. Ya. Waktu Lazarus mati, mungkin tidak ada iman pada Maria dan Marta, tetapi Tuhan bisa melakukannya sekalipun tidak ada bukti. Tuhan baik, Tuhan memulihkan, Tuhan menambahkan iman, Tuhan menambahkan kepercayaan bagi orang-orang yang kurang percaya. Hari ini di titik terendah kita, di hari yang keempat kita percaya Yesus mau membangkitkan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Di hari yang keempat ini menurut manusia gagal, mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari terus kita mengikuti Yesus dengan setia, mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita percaya bahwa kita dapat mengalahkan segala pikiran-pikiran yang melemahkan, hati yang ragu, yang bimbang kita patahkan. Tapi kita mau terus pandang Yesus. Kita mau percaya Yesus satu-satunya jalan hidup kita. Yesus satu-satunya yang menyelamatkan kita. Yesus satu-satunya yang sanggup melakukan mujizat buat kita. Kalau kita percaya penuh, saya yakin pasti ada mujizat untuk kita semua. Dan biarlah mujizat yang kita alami nanti untuk kemuliaan Tuhan. Setelah kita terima mujizat, mari bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dan kita mau memberi hidup ini lebih lagi untuk Tuhan. Entah itu dalam pelayanan kita, entah dalam perbuatan baik kita, entah di dalam keluarga kita, dimanapun kita berada. Ayo tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima mujizat, yang mungkin 3 hari lamanya. Menurut Alkitab ini ada kata-kata simbol ya. Mungkin 3 hari lamanya kita letih, lesu, berbeban berat, banyak pergumulan, udah hampir putus asa gitu ya. Mungkin berbulan-bulan kita alami, bertahun-tahun kita alami. Dalam simbol ini ada ya hari yang 3 hari berturut-turut gitu ya. Tapi hari yang keempat, hari di mana kita benar-benar tidak berdaya lagi. Yang kita merasa Tuhan sangat diam. Kok Tuhan diam aja sih? Kok Tuhan diam aja sih? Justru di saat itu kita jangan menyerah. Di saat itu kita semakin percaya, semakin percaya, semakin percaya, kita akan melihat tangan Tuhan bekerja dengan ajaib dalam hidup kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, mari saya mengajak kita jangan takut dengan hari yang keempat. Artinya jangan takut di saat keadaan kondisi kita
ada di titik yang paling bawah sekalipun, justru di hari yang keempat itu Tuhan melakukan mujizat. Justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Justru di saat ketidakputusasaan kita, di situ Tuhan mendekatkan dirinya kepada kita. Jadi jangan menjauh dari Tuhan. Jangan berkata, aduh seandainya Tuhan datang, saya melihat sendiri. Zaman sekarang kita nggak bisa melihat Yesus datang secara pribadi yang kita bisa lihat dengan mata jasmani. Tapi kita bisa merasakan Roh Kudus mendatangi hidup kita, menguatkan kita, memberikan kita damai sejahtera, dan membuat iman kita bertumbuh. Apapun yang terjadi, setia mengiring Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, nikmati hidup ini, bahwa Tuhan berkata Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia tidak pernah sekali-kali membiarkan anak-anaknya. Jadi hidup kita ada di tangan Tuhan, ada dalam jaminan Tuhan. Kita nggak pernah akan sampai artinya sampai menderita yang gimana seperti Ayub mungkin ya. Pasti Tuhan pelihara, Tuhan pasti tolong. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam